Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai dengan membaca sholawat sama-sama. Hari ini hari lahir Rasulullah Muhammad SAW, junjungan kita terbesar, dua uswatun hasanah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim alaihissalam. Mari kita bersalawat untuk mereka. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita lanjut ya penelaahan kita terhadap Al-Qur'an supaya kita mendapat berkah Al-Qur'an dalam kehidupan, supaya Al-Qur'an juga menjadi syafaat kita tidak hanya di dunia, juga di alam berikutnya. Kita butuh panduan dari Allah Ta'ala melalui kitab yang beliau turunkan, yang juga menjadi salah satu wasiat dari Rasulullah Muhammad SAW. Setelah peninggalanku, aku tinggalkan dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpegang akan selamat, insya Allah. Ini kita bicara tentang orang hebat yang di akhir hidupnya, yang beliau kepikiran tuh cuma umatnya, gitu ya. Malaikat Jibril sampai nangis melihatnya gitu, karena ketika sakaratul maut dalam riwayat dikatakan begitu sakitnya, katanya Rasulullah merasakan proses sakaratul maut itu, sampai beliau berdoa, ya Allah, biarkan umatku setelah ini tidak menanggungnya, aku saja yang menanggungnya. What a man, gitu ya. Ini laki-laki besar sekali. Terus di akhir hayatnya Ali menceritakan bibirnya yang mulai membiru masih bergerak-gerak menyebut sesuatu, karena saking lemahnya kata-kata yang beliau sebutkan. Maka Ali mendekat gitu telinganya kepada bibir Rasulullah. Ternyata kata-kata yang disebutnya adalah ummati, ummati. Jadi bahkan di akhir hidupnya yang beliau ingat adalah kita, umatnya. Masya Allah ya, untuk keselamatan kita maksudnya, biar selamat. Maka wajib kiranya kita mengirimkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW setiap hari, sebisa mungkin gitu ya. Jadi ya, minggu lalu kita tahu bahwa ada semacam kisah jiwa yang terpenjara ya. Ketika kita bicara Yusuf alaihissalam, simbol jiwa yang terpenjara, dia masuk ke dalam sumur, ke kedalaman bumi. Berkali-kali kemudian beliau juga dipenjara. Tapi sebenarnya tidak ada hal yang coincidence dalam hidup. Semua dalam takaran timbangan Allah Ta'ala. Begitupun episode kegelapan yang telah atau sedang atau mungkin akan kita lalui adalah bagian dari pembelajaran dari Allah Ta'ala. Kalau kita lihat suratnya di surat Az-Zumar ayat 6. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dia menciptakan kamu dari seorang diri. Kemudian dia jadikan daripadanya zaujaha, pasangannya gitu ya. Istri itu sebagai konteks pasangan. Dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Salasan dolalan gitu. Jadi memang by design kita itu si jiwa turun, nih yang biru ini jiwa, turun ke bumi dilapisi oleh 3 kegelapan. Kegelapan pertama adalah kegelapan jasadnya sendiri. Jasad kan komponen bumi. Dia punya keterbatasan. Tapi bagaimanapun jiwa perlu mengendarai ya, cara dia berkiprah di dunia, di alam mulk ini melalui jasadnya. Kegelapan yang kedua adalah kegelapan ibu bapaknya, pengasuhan. Ada hadisnya, setiap anak yang terlahir itu fitrah. Tapi orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi gitu. Tentu konteksnya di sini adalah sifat-sifat selain dari agama gitu. Kebanyakan kita tuh tidak secara deliberately mengajarkan kita kalau agama lain gitu, tapi bahwa ada sifat-sifat tamak, sifat-sifat menjauh dari dunia, dan sifat-sifat lain yang menyingkirkan kita dari Shirathul Mustaqim, itu adalah kemudian tidak kita sengaja diserap oleh anak. Anak lihat ibu pemarah, dia jadi pemarah. Anak lihat bapaknya bohong, dia jadi bohong. Itu kita sudah
membuat influence itu, memberikan influence kepada anak dan tidak secara sadar merubah fitrah anak dari yang tadinya polos, apa adanya, jujur, kemudian menjadi berubah. Dalam hadis ada dikatakan fitrah itu mulai berubah sebenarnya sejak anak mulai bisa berkata-kata. Jadi sudah ada mulai influence di situ. Kalau anak sudah mulai bisa ngomong, nah udah tuh dia udah mulai timbul. Kadang tantrumnya mulai keluar. Ya itu dari mana ya, nggak, kalau nggak dari ibunya bapaknya nggak ada yang lain ya, benih-benih genetiknya turun dari situ. Tapi kita lihat di surat Az-Zumar ayat 6 ini, sahabat, menarik sekali. Ketika dia menciptakan dari kamu seorang diri, kemudian dijadikan pasangannya, ini juga bisa dalam konteks jiwa yang diciptakan, kemudian diciptakanlah raganya. Jadi sebenarnya raga kita, ini yang kita setiap hari lihat lewat cermin, itu blueprint-nya itu adalah jiwa kita. Jadi jiwa yang diciptakan duluan, dipanggil di alam alastu, suratnya di surat Al-A'raf 172, kemudian blueprint jasad diciptakan nanti. Makanya, there is no such thing as coincidence. It's by design. Kita lahir dari orang tua tertentu. Kenapa di negara tertentu? Kenapa dari keluarga yang itu? Itu hal pertama yang kita harus lihat, ada benang merah yang luar biasa sebagai bagian dari skenario besar Allah Ta'ala. Karena Allah tahu di dalam jiwa kita itu ada benih yang harus tumbuh di muka bumi ini. Karena namanya benih tumbuh itu harus ditenggelamkan ke tanah. Tanahnya itu tanah dunia. Nah, Allah Sang Pencipta Maha tahu. Benih itu paling bagus tumbuh di mana, di keluarga yang mana, ibu dengan sifat apa, ayah dengan sifat apa. Apa pikir Allah tidak tahu? Ya tahu. Kakeknya seperti apa, ada konflik apa, potensinya, dan lain sebagainya. Si benih hanya bisa bertumbuh dengan optimal dengan kondisi keluarga yang seperti itu. Jadi tahap pertama kalau mau bersyukur, kalau kita sudah mau menolak takdir kita di mana, dilahirkan dalam bentuk apa, bahwa kita ada yang perempuan, ada yang laki-laki, itu bagian dari itu. Jangan diubah-ubah. Makanya dalam hadis kan ada Rasulullah keras sekali tentang masalah mengubah ciptaan Allah. Masalah tato atau apa ya, kosmetik dan lain sebagainya yang esensinya mengubah sesuatu yang Allah desain. Karena manusia pikir itu lebih baik padahal merusak. Itu ada ayatnya. Mereka pikir mereka berbuat kebaikan padahal mereka berbuat kerusakan. Nah, jadi di dalam si jiwa dimasukkan, dipasangkan bersama raganya yang juga di dalamnya punya aspek yang digambarkan dengan 8 pasang binatang ternak. Ini kita bicara tentang sepasang mata, sepasang telinga, 5 senses di mana kita mengenal, di mana kita mempersepsi dunia. Itu mulai masuk tuh influence-nya ke dalam sodr hati kita. Kita sudah bicara tentang sodr ketika membahas surat An-Nur ayat 35. Kita bicara tentang mishka, lubang yang tidak tembus. Nah, lubang itu bukaannya adalah melalui 5 senses. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita rasa. Rasa itu muncul karena kita persepsi sesuatu di hadapan kita. Itu kemudian akan membekas ke dalam diri. Makanya Rasulullah bilang, hati-hati kalau berteman. Kalau engkau berteman dengan pandai besi, biasanya kena percikan api. Kalau kita berteman dengan temannya yang suka marah-marah, ngomporin terus, gibah, kena itu percikannya ke dalam sodr. Pasti ada nempel jejak-jejak. Pulangnya secara tidak sadar, kita menjadi orang yang ikut menggibah. Kita menjadi orang yang banyak keselnya. Jadi resonansinya tuh menular. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang kalem gitu, orang soleh, itu kesolehannya juga menular. Kata Rasulullah seperti berteman dengan tukang parfum gitu ya. Deketnya aja keluar dari situ baju jadi wangi. Indah sekali ininya penggambarannya. Nah, kemudian dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Demikian itu adalah Allah. Ini yang menarik, yang disebut Tuhan yang memulai kerajaan. Kalau Malik begini, kita ingat nanti ke surat Al-Fatihah. Ya. Jadi semua desain ini itu dalam desain Sang Malik. Malik Yaumiddin. Nah, kalau gitu kita lihat surat Al-Fatihahnya ya. Karena ini tiap hari kita baca nih. Kajian suluk berputar-putar di sini.
kita membahas tentang Shiratal Mustaqim beberapa pertemuan ya. Supaya apa? Supaya paham gitu. Karena kita tiap hari minta. Tapi kalau kita tidak paham apa itu Shiratal Mustaqim dan bagaimana dia memproses kita dalam Shiratal Mustaqim, kita merasa doa kita hambar dan kosong. Ini Al-Fatihah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang mengatakan bahwa ketika seseorang membaca Al-Fatihah dalam sholat, itu terjadi dialog sama Allah Ta'ala. Allah jawab langsung di situ. Makanya kalau sholat, harus ada jeda. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim, 30 detik selesai, hilang. Itu dikatakan oleh Rasulullah, sholat yang malah menambah jauh, nauzubillah. Sholat iya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi hati tambah jauh. Bisa jadi ngedumel-ngedumel, karena merasa sholat itu beban. Mendingan nggak sekalian gitu ya, daripada hatinya menjadi kotor, nauzubillah. Tapi kenapa begitu? Karena belum paham ketika sholat itu belum dimaknai. Kita belum butuh. Selama kita belum butuh Allah, taubat nggak jalan sebenarnya. Kalau taubat belum jalan, maka sequence lainnya yang kita sudah bincangkan tentang surat Toha 82, itu ayat yang ada di tiang ars, urutannya taubat, iman, amal soleh, baru huda turun, petunjuk. Padahal setiap hari kita minta ihdina syiratal mustaqim, butuh petunjuk, huda, untuk menuju syiratal mustaqim. Syiratal mustaqim itu jalan kebahagiaan kita masing-masing, sahabat-sahabat. Jalan kebahagiaan yang paling hakiki. Kebahagiaan yang tidak tergantung oleh faktor-faktor luar, kebahagiaan yang tidak pernah usai, tidak pernah pudar, kebahagiaan yang membuat kita menjejak, walaupun keadaan sekitar dijungkir balikan, kita tetap. Itu. Surat An-Nisa 69 mengatakan ada 4 golongan orang. Kalau pengen lihat orang yang teguh di dalam Shiratal Mustaqim, pertama nabi-nabi, baca kisah mereka, gimana mereka jumpalitan, ya banyak fitnah, tapi happy ending. Itu jalan yang leading us to happy ending is only Shiratal Mustaqim. Dan setiap kita itu punya Shiratal Mustaqimnya masing-masing. Itu kenapa dalam beragama tidak bisa membanding-bandingkan dengan orang lain. Seperti ada dalam masyarakat, si udah nikah, kamu kok belum? Langsung ayo panas dingin ya. Jangan dibandingin loh, wong beda rezekinya ya, nggak usah. Kita juga kalau udah lama-lama, iya boleh terima aja ya, doain aja ya, gitu. Ini Mbak Ayu nih masih single nih, by the way. Barangkali ada yang punya. Ya, siapa tahu Mbak, jalannya. Ini mahasiswa PhD, cantik, pinter, baik, solehah, amin. Ya, insya Allah. The time will come, indah pada saatnya. Sampai mana tadi? Sampai, Al-Fatihah. Jadi harus ada jeda. Kalau ini di antara itu Allah menjawab, dan Allah membagi Al-Fatihah itu 2 bagian. Ada 3 malah. 1 bagian untukku katanya. Jadi awal-awal memang coba perhatikan, kita tuh praising. Ini cara kita berinteraksi sama Allah. Kalau di dunia marketing ini tuh udah tahu. Jadi kalau kita mau mendekati klien, itu pertama praising. Ada teknik-teknik kayak gini. Jadi memang Allah tuh ya dia maha tahu sih ya. Jadi approaching dia itu pertama lihat ya cara bicaranya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita puji dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulangi lagi Ar-Rahmanirrahim, pengulangan ayat ke-1. Katakan dia Maliki Yaumiddin. Nah, ini berkaitan dengan surat Az-Zumar tadi. Dia Malik, Raja Ad-Din. Apa sih maksudnya? Ad-Din tuh seluruh kehidupan kita, sahabat-sahabat. Nafas kita, tidur kita, istirahat kita, nangis kita, belajar kita, belanja 24 jam. Every single breath, every single heartbeat, that is our Ad-Din. Siapa rajanya? Dia. Jadi kalau kita merasa pontang-panting kok berat, ya karena ditanggung sendiri sih. Give it all to the king. Semua ada rajanya, tenang. Dia yang ngatur, gitu loh. Kenapa dia yang ngatur? Dari awal sudah bilang di sini. Dia menciptakan kamu dari diciptakan jasad, jiwanya, ada jasadnya, ada seluruh yang melingkupi jasad itu, ada takdir, 3 kegelapan, itu semua dalam kuasa dia, Sang Maliki Yaumiddin. Jadi nggak ada
namanya misled gitu ya. Jadi kok gagal hidup nggak ada. Memang yang namanya Lauh Mahfuz itu takdir ada cabang-cabangnya. Di persimpangan kadang kita pilih cabang A, it will lead us somewhere. Konsekuensinya beda. Tapi di end, kita nggak bisa memilih sesuatu yang dia sebenarnya tidak takdirkan dalam garis hidup kita. Bahkan kita tidak bisa memikirkan sesuatu jika objek itu tidak ada. Secara filsafat seperti itu. Jadi setiap pilihan is already designed. Cuma desainnya macam-macam ininya choices-nya. Makanya perlu petunjuk. Petunjuk itu perlu because there are many choices. Karena kalau cuma ada satu jalan, nggak perlu petunjuknya, jalan aja terus. Petunjuk itu perlu ketika kita ada persimpangan jalan, ya nggak? Kemana nih? Ke kiri atau ke kanan? Kalau kita nggak ada pilihan seperti itu, nggak perlu petunjuk. Nah, di persimpangan itulah kita diuji. Setiap keputusan ada konsekuensinya. Rasio kita mulai digunakan. Apa ya kalau saya ambil keputusan ini? Dan kita akan belajar dari setiap keputusan itu, walaupun jatuh bangun, walaupun trial and error. Apapun itu, setiap hal yang dia desain, walaupun dia tempat terjerembab, tapi pasti ada kebaikannya. Nah, itu yang hebat. Jadi tidak ada satu episode dalam hidup takdir yang segelap apapun, segagal apapun, semblusuan apa, pokoknya apa, you name it lah. Itu peristiwa jelek banget ya, tapi sebenarnya kalau dibuka ada hikmahnya. Karena tauhidnya begini, dia ma khalaqta hadza batila, dia tidak pernah menciptakan sesuatu batil, sia-sia. Nggak pernah, mustahil. Ini yang maha ilmu, sahabat. Kita berhadapan dengan yang maha ilmu. Dia tuh nggak iseng. Dia nggak iseng menciptakan. Nah, tinggal kita berpikir, makanya perlu merenung manusia itu. Saya pernah di lembah tertentu, misalkan ya, apa tuh maknanya? Kan pernah diperosokkan di situ gitu ya, atau pernah gagal, pernah putus. Semuanya harus menjadi sebuah bekal yang berarti buat kita, memperkuat jiwa kita. Itu yang hebat. Dibanding orang yang merasa hidupnya baik-baik aja, semua lancar, seolah-olah sukses, spiritual wise juga wow, cemerlang, tapi hatinya malah muncul ujub. Itu kan yang terjadi pada iblis. Dia merasa aku lebih baik. Dia memang iblis itu, Azazil, itu makhluk bangsa jin yang wow, tidak ada satu titik pun di semesta alam. Kita bicara semesta alam ya, 18.000 alam. Itu kita di planet bumi aja nggak belum pernah di titik semua koordinat sholat gitu ya. Dia mah semesta alam udah pernah beribadah. Itu tipe kayak begitu bisa terpeleset karena merasa diri lebih baik. Nauzubillah. Jadi ujub, sombong itu, makanya di film Devil's Advocate itu vanity is my favorite scene, kata si devilnya. Di sombong itu favorite scene. Kalau orang udah mulai sombong, dia nggak kelihatan Tuhan. Yang dia lihat dirinya saja. Imajinasi Tuhan menurut dirinya, padahal itu bukan Allah yang sebenarnya. Nauzubillah min dzalik. Nah itu jadi Malik Yaumiddin, dia raja kita. Kita ini hamba. Don't play God gitu. Jadi kalau ada kesulitan hidup, tenang, kita punya raja. Dia yang ngatur. Dari awal dia udah atur. Semua 3 kegelapan, cara keluar dan lain sebagainya sudah diaturkan. Jadi Malik Yaumiddin, nah nanti dari Malik Yaumiddin, baru ketika kita, sebenarnya ini sequence. Biasanya kalau Al-Quran runut, jadi ayat berikutnya ini sebuah tahapan. Ketika kita memahami bahwa kita hamba, dia raja, Malik Yaumiddin, kita berkata Malik Yaumiddin dengan sepenuh penyerahan diri, baru kita bisa doa tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku menyembah. Nah, na'budu di surat Az-Zariyat ayat 56 itu juga ada tuh, ada kuncinya. Jadi tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibnu Abbas menafsirkan ibadah ini na'budu dengan mengenal dia. And it makes sense. Karena hadis qudsinya dari awal adalah aku rindu untuk dikenal, begitu kata Allah Ta'ala. Aku khanzun makhfi dan aku rindu untuk dikenal.
Kita meyakini dia sebagai Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu, kepada hanya Engkau yang ingin aku kenal. Wa iyyaka nasta'in. Dalam pengenalan itu kita butuh pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 45. Kalau kita minta pertolongan sama Allah, apa sih kata Allah? Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Begitu. Jadi ini satu ayat dengan ayat lain pasti berkaitan. Artinya, ketika kita berdoa di Al-Fatihah setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia akan memperkenalkan dirinya sebagai jawaban, respon dari doa kita. Dan ketika kita minta iyyaka nasta'in, know that cara meminta kepada Allah pertolongan adalah dengan sabar dan sholat. And please realize, sabar means there's gotta be affliction. Bakal ada ujian. Ujiannya bisa berupa yang menenggelamkan, bisa berupa nikmat, bisa berupa ujian kesempitan. Apapun itu harus diuji. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kenapa? Ujian itu api yang meluruhkan hijab qalb. Selama qalb masih tertutup oleh gitu ya. Kalau di ayat lain dalam Al-Quran ada nauzubillah orang-orang yang di alam barzahnya badannya terlupa oleh ter. Ter itu kan aspal panas. Panas sekali itu. Wow, teriak-teriak. Itu selama di dunia luput, jadi ya menolak pembersihan. Atau ada yang Allah biarkan. Di dalam ayat lain, Allah biarkan orang-orang kafir itu mau minta apa, silakan. Sampai dia meninggal, dibersihinnya di alam nanti. Gitu. Jadi kata Ibnu Arabi, orang-orang yang beruntung, itu orang yang diprosesnya sejak di sini. Nggak apa-apa nangis sedikit, nggak apa-apa. Sempit-sempit dikit nggak apa-apa, kurang-kurang sedikit nggak apa-apa. Dibanding di sana diprosesnya. Jadi ingat guru saya itu selalu bilang gitu, 10 tahun di sini menanggung sakit, menanggung nyeri hati gitu ya, menunggu makan hati, menunggu doa belum terkabul, itu mending dibanding hanya 10 menit saja di sana. Karena kita tuh makin ke alam barzakh itu nanti alam barzakh kemudian alam akhirat ya, padang mahsyar itu tingkat realitasnya makin tinggi sahabat-sahabat. Karena kita makin dekat kepada sumber cahaya. Dan sesuatu hal yang bukan berasal dari cahaya akan luruh dengan sendirinya gitu. Nah, semoga kita menjadi bagian orang-orang yang diproses di bumi ini gitu untuk bisa melakukan amal soleh, karena kerja amal soleh itu adalah tempatnya di sini selama masih ada nafas. Ya, nah kemudian setelah kita berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah sebenarnya sebuah precondition, syarat baru boleh minta. Ihdinas syiratal mustaqim, baru minta. Ihdina, ditunjukkan kepada syiratal mustaqim. Nah, cuma kalau bicara tentang ditunjukkan, itu ada peran huda di situ, petunjuk. Kita coba kaitkan dengan surat Toha ayat 82 itu. Ya, ayat yang dipancang di tiang ars, dekat tiang ars. Jadi urutannya adalah aku menjadi maha pengampun bagi mereka yang bertaubat, beriman, beramal soleh, summahtada, lalu ditunjuki. Jadi syarat untuk mendapatkan petunjuk, untuk bisa membaca petunjuk, pertama kita mesti taubat. Taubat itu hanya timbul ketika orang butuh Allah, mulai mencari Allah. Dan iman hanya diberi pada orang-orang yang mencari Dia. Kalau tidak mencari, soalnya mubazir dan Allah Maha tahu. Ya. Ketika iman muncul, iman itu perlu karena dia sebagai cahaya, dia bisa mengidentifikasi mana amal soleh dan mana amal salah. Baru bisa berfungsi amal solehnya. Ketika itu terjadi, huda akan terbaca dan siratal mustaqim akan mulai teridentifikasi. Nah, kita bicara tentang siratal mustaqim sekarang. Tentang jalan yang lurus. Gitu. Disebut jalan lurus karena dia garis lurus adalah garis terdekat di antara dua titik. Jadi kalau dua titik diambil garis lurus itu, kalau kita mau mencari Allah, berjalan ke Dia, ikutilah syiratal mustaqim itu. Cuman yang kita harus pahami,
pada praktiknya, Shiratal Mustaqim yang kita minta, itu bentuknya tidak selalu mulus lurus seperti apa katanya. Ini kan beda ininya, beda konteksnya. Shiratal Mustaqim adalah jalan yang membawa kita kepada Allah Ta'ala, but in reality, there's ups and downs. Shiratal Mustaqim itu ada turunnya, ada lagi tenang, ada lagi datar, ada lagi naik. Itu disimbolkan dengan kalau Rasulullah berjalan di jalan yang nurun itu, beliau akan bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Kalau jalannya landai, datar gitu, beliau akan bertahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau jalannya lagi nanjak, itu bertakbir. Allahu Akbar, Allah. Itu kita banget. Shiratul Mustaqim, seperti dijelaskan di surat Al-Fatihah, ayat berikutnya adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nah, masalahnya kalau kata nikmat disebut dalam Al-Quran, itu seringkali kita salah paham dengan persepsi nikmat ala hawa nafsu kita. Nikmat makan bakso, nikmat punya rumah keren, gitu. Itu nikmat-nikmat versi hawa nafsu dan syahwat. Apa nikmat versi Al-Quran? Semua proses kehidupan yang dia sediakan untuk kita dan terapkan untuk itu adalah nikmat sebenarnya. Kembali ke makhluk tahadza batila. There's no such thing as coincidence. Kenapa ditemukan sama orang itu? Ya, kenapa sempat dapat pembimbing yang itu ya, Mbak Ayu? Itu nikmat tuh sebenarnya. Nah, cuma yang memalingkan kita dari nikmat itu biasanya hawa nafsu. Saya gambarkan dengan dua panah ke atas dan ke bawah. Hawa nafsu itu ada hawa nafsu positif, ada hawa nafsu negatif. Hawa nafsu positif itu dia ngajaknya melangit. Melangit, pengennya sholat terus, pengennya ibadah terus, pengennya lurus. Padahal kehidupan nggak bisa lurus seperti itu. Yang gampang lah emak-emak ya. Aduh, ini ngurus anak nggak ada habis-habisnya, ngurus rumah tangga, aku tuh pengen sholat. Hawa nafsu positif. Makanya Rasulullah kasih tasbihnya, kalau kita lagi kayak begitu, di atas, terlalu ke atas hawa nafsunya. Itu kan kalau ke atas dia menyesatkan dari suatu mustaqim. Jadi titiknya dia ketarik ke atas itu. Zikirnya, obatnya adalah dengan bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Apa arti subhanallah? Sabaha itu mengalir. Bu, kita mengalir. Ya udah, adanya begini, sholatnya cuma bisa 2 rakaat misalkan. Bahkan dulu harus, kalau anak sakit ya mesti ambil digendong, tapi alhamdulillah subhanallah. Atau badan lagi sakit, aduh pengennya mah sholat gitu, tapi tangan digips misalkan ya kan, susah mau sujud juga. Ya itu subhanallah, ada keinginan ke atas, tapi kondisi lingkungan dunianya tidak bisa begitu. Itu saatnya kita bertasbih. Ketika cinta bertasbih ya, ada judulnya tuh. Tasbih. Jadi tasbih itu mengalir, you have to work with the flow. Atau seseorang, aduh, saya udah berapa minggu nih nggak bisa ngaji, pekerjaan lagi sibuk-sibuk, ya nggak apa-apa, nikmati pekerjaan itu. Dan alih-alih kita malah mengeluhkan pekerjaan yang dia berikan, kita mah ngeluh terus ya, kasih kerjaan ngeluh, nggak dikasih kerjaan ngeluh gitu. Jadi gimana? Jadi kita bertasbih. Ketika kita ada urge untuk ke atas dan dunia menarik kita otherwise, bertasbih. Nanti kita akan settle. Oh iya, keinginan itu di adjust lagi, berada dalam level sirotnya. Ketika kita berada dalam siratul mustaqim, lebih nyaman menikmati, menyikapi apapun yang ada dalam kondisi kita gitu. Mau itu sebagai ibu, sebagai istri, sebagai yang sakit, harus ngurus orang tua yang sakit, harus ngurusin kantor pekerjaan yang lagi bejubel itu dan lain sebagainya. You go on the ground, go back to your siratul mustaqim. Dengan bertasbih. Kadang juga kita lagi flat gitu kehidupan tuh, boring gitu ya. Senin lagi, kayaknya gini-gini aja. Tuh kok nggak ada kemajuan, and that's kita dibawa dalam aliran yang flat. Di situ Rasulullah kasih tips tasbihnya kalau saat lagi begitu, alhamdulillah, banyakin alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya udah. Lagi boring, alhamdulillah, nggak apa-apa. Setidaknya aku nggak lagi sakit gitu. You have to relativate gitu kalau orang Belanda. Relativasi semua tuh harus dilihat, kata Rasulullah. Kalau kamu mengalami sebuah petaka atau apa, lihat orang yang di bawah itu ujiannya. Jadi rada, oh ya,
I feel better gitu suddenly. Jadi ketika dinaikkan, bawa turun dengan subhanallah, ketika lagi flat bicara tasbihlah alhamdulillah, kemudian kadang kita dijungkirkan gitu ke dalam, lagi sibuk dengan dunia atau dikasih ujian yang sangat bersifat duniawi lah gitu ya, itu mesti dilepas. Jadi kalau orang misalkan spend too many times dalam bisnisnya, Allah tahu nih, aduh ini sumber dia tidak beribadah padaku dengan baik, bisnisnya. Dihancurkanlah bisnisnya. Nah, di situ dia zikirnya takbir. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Lagi naik soalnya, dia lagi dinaikkan. Karena dia dalam kondisi di sini, ke bawah nyungsep. Jadi kalau ke atas ini, kalau definisi dari Al-Fatihah, Syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdub. Maghdub itu udah yang bagian bawah nih, yang ke bawah. Ghairil maghdubi alaihim, waladdallin, dolin yang ke atas. Seperti seolah-olah beragama, seperti seolah-olah keinginannya spiritual, tapi sesat. Nah, kan ngeri ya? Ada tuh. Gitu. Jadi kalau maghdub mah jelas, dia tarikan ke dunianya, misalkan dia, ada tuh, misalkan seorang istri terlalu mencintai suaminya, dibikinlah suaminya nikah lagi, misalkan gitu ya, ada tuh kejadian. Itu ketika dia melalui itu takbir tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi dinaikkan. Tapi apapun itu sahabat-sahabat, toh ini kita sudah tahu 120 hari itu Allah sudah ada, dibatasi dengan rezekinya, sudah ada ajalnya, ya amalnya senang dan susah. Jadi sebenarnya ya, saya pikir-pikir kita tuh cuma sit back and enjoy the ride aja loh. Dengarkan, makanya perintahnya kan sami'na wa ata'na, aku dengar, bukan aku bicara dan aku nggak ada, kita nggak mendikte dia, dengarkan, kun gitu, ketika dia turun jadilah, jadi si profesor eta, jadi si pembimbing itu gitu, kun, apa yang jadi di sekitar kita itu dari asmanya, dari kata itu kun, seperti nun itu sedang mau mengejawantahkan si nun itu yang di dalam mau keluar jadi ba ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim begitu. Tapi apapun itu, ini dia baru ingin memperkenalkan dirinya yang sebatas aspek zohir, coba bayangkan. Dan perjalanan kita masih jauh. Karena dia ingin memperkenalkan dirinya lebih. Makanya di dalam riwayat dikatakan, ini ada orang-orang yang jadi gerombolan manusia disaring, ada yang masuk neraka ya, harus di neraka tuh daerah pensucian. Nanti dia di-upgrade dari neraka ke surga. Nah, ada yang masuk surga, terus tiba-tiba ada segerombolan orang yang ini neraka nggak masuk, surga juga nggak mau. Ditanya sama Allah, kalian maunya apa gitu? Ya kami ingin melihat wajahmu. Wow, jadi ada suatu tempat beyond heaven and hell. Wah, nggak tahu tuh. Doesn't hebat ya. Ada tuh. Jadi surga itu not everything sebenarnya. Walau alam. Tapi it's interesting, isn't it? Kita akan menjangkau, kita akan melalui alam-alam yang panjang gitu. Jadi di sini kita katakanlah 45 tahun lagi tuh masih ada alam barzah ribuan tahun. Dan di situ kita tuh nggak tidur sahabat-sahabat. Sama belajar. Kalau jiwa kita bangun ya, udah terlepas dari cangkang ya. Karena kita bicara ini, pada akhirnya si jiwa ini harus lahir. Karena tadi pertama dia masuk ke 3 kegelapan, diselubungi. Tapi itu sebenarnya cuma inkubator. Dia harus lahir. Kata Nabi Isa, engkau harus lahir 2 kali. Kelahiran pertama adalah lahirnya jasad ini dari rahim ibu kita. Lahir kedua, jiwa kita keluar. Dan saya bilang ya, selama jiwa itu masih melekat elemen-elemen duniawi, itu dia keburu meninggal, na'udzubillah. Itu yang ketika dalam kubur, dia masih bisa merasakan sesaknya tanah. Karena jiwanya belum keluar, si ruhnya, na'udzubillah ya. Gitu. Nah, cara Allah membersihkan kita, menyapih kita, melahirkan itu, bidan itu, dikasih semua ini.
episode-episode pembakaran, tiba-tiba ada yang orang nipu, ada orang minjem nggak dikembaliin, hal-hal yang membuat hati kita bergejolak, yang kita pikir itu sebuah musibah, sebenarnya adalah obat buat jiwa. That's another point of view to look at it. Jadi supaya kita selalu hidup itu bersukacita gitu. Makanya kata Rumi begini, our purpose here on earth is to manifest the very nature of our spirit. Ada ruh lebih dalam tubuh, which is touched by the Spirit of God. Itu kita bicara kalau orang sudah meraih derajat ini. Nih, kita sedang diproses nih dari jiwa yang awal yang bersaksi alastu birabbikum, kemudian harus di-upgrade jiwa yang punya Ruhul Kudus di dalam jiwa. Itu diaktifasinya lewat bumi ini. Jadi senang, susah, hadapi saja. This too shall pass. Ingat, Allah tidak mungkin memberi sebuah hal yang di luar kapasitas kita. Untuk orang-orang beriman, tenang aja. Jadi sebenarnya hidup tuh sih ringan ya. As simple as this. Kita bikin ijab qabul sama Allah Ta'ala. Dengan sepenuh hati ya. Allah Maha tahu itu dari hati atau cuma lip service. Ya Allah, aku serahkan hidupku. Seperti dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidupku, sekolahku, semua engkau. Jangan ada satu sel pun dalam kehidupan yang engkau tidak uruskan, aturkan. Serahkan semuanya, and then lihat dia bergerak. Ringan. Jadi apapun yang hadir, kita tahu, oh, sudah dalam pengaturan Maliki Yaumiddin. Tenang. Itu sebaik-baik backup. Karena kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita, mengandalkan deposito kita, mengandalkan bisnis kita, ngeri. Hilang tuh bisa. Dulu zaman tsunami di Aceh itu ada katanya yang punya deposito miliaran. Sertifikatnya simpen di bank. Tsunami, banknya hilang semua. Nggak ada traces. Ada orang jadi gila dengan itu dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat, apapun yang kita pegang selain Allah Ta'ala, pasti runtuh, pasti berakhir, pasti kiamat. Sesuatu yang fana. If we are smart enough, we should invest or something more durable. Gitu. Sesuatu yang bisa mendatangkan return yang lebih pasti, dan tidak ada sebuah kepastian, satupun makhluk yang bisa memberi kepastian. Dia bisa. Jadi, jangan salah berpegang, jangan salah bersender, karena itu adalah sumber malapetaka gitu buat kita. Kita buka sesi diskusi atau sharing. Silahkan kalau ada yang mau kirim lewat chat atau mau berbagi, bisa langsung bicara atau raise hand. Silahkan. Ya, Mbak Ayu mau share nih, update. Belum di unmute. So. Ya. Nah, udah. Iya, Teh. Apa yang tadi Teteh bilang, apa-apa yang membuat kita bergejolak? Dalam hidup saya tuh orangnya bisa dikatakan orang yang jarang tersinggung gitu. Kalau dalam pergaulan. Tapi memang ada beberapa saat di mana memang bikin hati itu ya tersinggung, ya pengen marah, sedih. Terus ya itulah pokoknya ya Allah tahulah ya yang palung hati terdalam seorang manusia tuh, dia kalau disenggol ini pasti kena gitu, pasti egonya kena gitu. Nah, sesaat setelah kejadian tuh biasanya either marah atau sedih atau apapun gitu, besokannya dipikir-pikir lagi, terus jadi kayak malu gitu. Malu itu maksudnya, oh ternyata masih punya riak-riak apa sih, entah riak ya ego ya Teh ya, riak sombong, masih kepancing tidak tuh mau, ya, masih kepancing betul, disitu. tidak mau direndahkan, terus ya dan semacamnya lah gitu. Alhamdulillah. Gitu. Tapi saya baru sadar bahwa benar sesuatu yang membuat kita tersinggung tuh ya rasanya sakit gitu.
Itulah kenapa di Quran surat Al-Humazah ya teh. Wailul likulli humazatil lumazah. Alangkah tercela orang yang mengumpat dan mencela. Itulah. Ya, ini sih pelajaran aja bagi saya bahwa oh iya ya. Kita aja kalau kita tersinggung tuh wah sakitnya luar biasa gitu. Iya. Jadi memang kenapa dalam Islam diajarkan ya jangan sampai membuat orang lain tersinggung, walaupun itu nggak gampang ya teh, apalagi kita bergaul dengan banyak orang, banyak hati, banyak macam hati, banyak perkara gitu. Gitu sih, jadi apa? Iya refleksi aja gitu. Alhamdulillah ditampakkan. Iya. Iya, banyak yang nggak aware tuh Mbak Ayu. Iya. Soalnya gini teh, ada teman saya bilang, kan saya dulu sering ngimamin yang perempuan-perempuan. Dia bilang gini, dia yang nita ini dia yang tahu bahwa Teh Ayu nih kalau ngimamin pasti suratnya ini deh, alam nasyrah laka sadrak. Telah aku hilangkan bebanmu dari pundakmu gitu. Tapi akhir-akhir ini tuh sering banget wailul likulli humazatil lumazah. Entah apa karena memang surat itu yang sering saya hafal, tapi kan semuanya tidak ada yang kebetulan. Dan fenomena buminya tiba-tiba didatangkan orang yang mencela. Iya. Nah. Iya. Betul. Kalau saya cenderung orang yang bisa memaafkan lah, walaupun nggak tahu, mungkin dalam hati kecil saya juga masih ada rasa kesel, tapi saya coba untuk memaafkan. Tapi yang lebih sulit adalah ketika dia yang tidak mau memaafkan, padahal kita sudah berusaha meminta maaf. Itu sih yang susah. Itu perkara itu. Iya. Cerita itu aja. Iya, ya itu that's a consequence of expectations ya. Ekspektasi itu harus bisa di-manage. Karena kita tahu ekspektasi ada risiko. Seperti kita mencintai seseorang itu ada risiko. Ketika dia tidak mencintai kembali. Kecuali cinta kita demikian besarnya, it doesn't matter. Kamu tidak mencintai aku, nggak apa-apa, tapi aku tetap mencintaimu. Itu kan cinta seperti matahari. Seperti Hafiz bilang, cintanya Tuhan, Allah Ta'ala. Hafiz itu bilang, no matter what, matahari akan terus bersinar. Gitu. Umpatan itu sesuatu hal yang tajam memang, ya. Dia nusuk ke hati, gitu. Mirip-mirip seperti sebuah keluhan, degree-nya berbeda, gitu. Dulu mursyid tuh suka bilang begini, saya bisa bantuin memintakan ampunan atas semua dosa, kecuali orang sudah mengeluh. Itu dosanya berat. Coba bayangin. Kita bayangin ya, dosa itu zina, ini. Mengeluh, mengeluh, padahal itu halus tuh mengeluh di hati. Mungkin di mulut nggak mengeluh, tapi kita, gini lagi, gitu, itu mengeluh. Kenapa itu dosa? Itu berat. Ketika kita mengeluh, kan kita bicara takdir Shiratul Mustaqim ya, nikmat itu setiap hari itu kita dalam nikmat ya. Shiratul Mustaqim itu bukan jembatan yang nanti, sahabat-sahabat. Ini kita sekarang lagi di Shiratul Mustaqim, harus bisa mengidentifikasi mana Shiratul Mustaqim kita. Jembatan yang nanti itu sebuah tuh penjauhan. Kalau kita bolong-bolong di sini, jembatan yang kita hadapi di sana bolong-bolong, nauzubillah. Tapi kalau kita berjejak di sana, kita akan menjejak di jembatan kita masing-masing. Makanya jaga itu awal waktu sholat. Awal waktu sholat itu cut off point Shiratul Mustaqim. Kalau yang lain susah nyari, azan pantengin deh gitu. Nah kita agak sulit ya, Teh Ayu ya. Di Eropa nih azannya pindah-pindah. Sekarang menjelang musim dingin berubah lagi. Maghrib hampir jam, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang ada begitu gitu. Kita coba alhamdulillah gitu ya, yang ada dia. Nah, mengeluh itu berat karena kita sudah judging sama apa yang Allah takdirkan. Mengeluh itu kan menolak sebenarnya. Atau minimal undermining. Atau meragukan. Ini benar nggak nih? Allah tuh kok bikin takdir kayak begini gitu kalau bisa ngomong tuh. Kok begini takdirnya cara bikinnya? Waduh, berani betul ya dia bisa begitu. Cuma dia nggak ngomong aja gitu kan. Tapi dia mengeluh.
Loh, katanya berserah diri, katanya orang Muslim. Muslim tuh by definition orang yang berserah diri kepada Malik Yaumidin. Lawang tiap hari baca Malik Yaumidin, katanya engkau raja seluruh hidup-hidup hari-hari kita. Begitu dikasih, kok gini takdirnya? Gimana kata Allah? Ditalapung kalau kata orang Sunda tuh ya. Tapi Allah kan maha sabar gitu. Aduh, belum ngerti juga. Ya udah kirim gitu. Jadi memang alhamdulillah ada memang tidak ada yang kebetulan tadi tuh kalau kita lagi senang ayat tertentu biasanya itu kan kitab Al-Qur'an akan paralel dengan kitab kehidupan dan kitab diri. Itu 3 kitab yang harus dibaca secara paralel tuh. Di hidupnya apa, di Al-Qur'annya apa, di diri kita apa nih yang terasa. Nah, kalau udah nyambung itu semua harmoni insyaallah. Wow, ini banyak yang kasih pertanyaan. Makasih Mbak Ayu ya. Let's keep in touch nih. Semoga nggak jadi lockdown nih ya akhir minggu ini. Iya. Aku nunggu keputusan nih, nggak bisa ke Leiden dulu. Iya. Sing sehat ya. Ini ada Mbak. Iya, terima kasih. Ada Mbak siapa ini? Mbak Galaxy A50801473. Apakah ujian yang kita terima itu merupakan tanda sayangnya atau jawaban Allah ada ihdinas syiratal mustaqim kita? Insya Allah. Gitu. Cuma kita suka nggak sadar gitu. Karena Allah itu jelas kok. Uni astajib lakum. Siapa meminta aku akan beri. Siapa meminta aku akan beri. Cuma pemberiannya itu kadang Allah melihat udah siap belum nih gitu ya, dikasih dicicil gitu dikit-dikit. Tapi apapun itu takdir kita betul-betul sesuatu yang suci dan mensucikan. Jangan menolak, jangan ditolak. Itu obat. Pahit, iya. Yang berasa pahit itu si lidah raga. Kalau jiwa dia bersuka cita menerima itu. Mbak Indah sudah angkat tangan, silakan boleh mau menyampaikan sesuatu Mbak Indah. Loh, mana mbaknya? Iya, monggo mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sudah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana mbak? Ada yang mau disampaikan? Tanya, apa namanya kalau misalnya kita dalam keadaan tidak bisa memilih itu bagaimana ya Bu ya? Kan kalau seperti kemarin ya misalnya ke pengadilan agama gitu habis itu disuruh itu memberikan fulus ke paniteranya gitu. Tapi jangan di-move keluar ya Bu ya. Iya. Nah, habis itu ketika saya merasa belum ada uang, habis itu saya katanya adik nunggu dulu aja. Nah, itu maksud saya tuh biasa aja, nggak usah pakai gitu-gituan, dijalani aja gitu. Tapi malah nggak dikerjakan, nggak diakses saya untuk kan itu malah ketutup gitu. Jadi akhirnya saya buat itu. Buat apa saya lihat aja saya ganti Bu. Jadi sama Allah, ya Allah niatnya saya ganti. Biarpun orang itu melakukan seperti itu, tapi saya niat biar saya kan takut dosa. Iya, itu kembalikan sama Allah Ta'ala. Kalau memang itu baik, pasti dimudahkan buat Mbak Indah. Dengan cara-cara yang mulia. Betul tuh kata, nggak usah cek, sebisa mungkin tidak perlu kita mengotori. Kalau ada suatu sistem yang kotor, sebisa mungkin kita nggak usah begitu. Saya jadi ingat tuh, wawancara Hotman Paris sama Agim. Bang Hotman tuh tanya gini, kita ini kan pernah bisnis ya, katanya. Atau sendiri, kalau bisnis tuh kadang kita nggak lancar kalau nggak ada fulus under table money gitu ya. Bayangkan di Indonesia. Terus kata Agim, enggak kita lurus aja kalau kita memegang prinsip dan Allah coba bisnisnya kan lancar-lancar saja gitu. Jadi sebenarnya di hadis pun ada. Jadi jelanglah rezeki kita dengan cara-cara yang mulia. Jangan terpengaruh oleh jadi karena kita panik karena yang lain juga nyogok tuh, kalau nyogok nggak usah ya, sebisa mungkin tenang aja, sabar, Allah akan kasih sesuatu yang lebih baik gitu. Saya paham sekali pernah
Ya, sistemnya kan kadang begitu ya. Saya pernah mengurus akte. Jadi akte lahir saya tuh, Mbak Yu. Akte lahir tuh waktu mau ke Belanda, si Elia kan harus dibikinkan ini. Terus akte lahir saya ternyata ada coretan. Jadi nama saya tuh di akte dulu Tessa Anissa Sitorini. Jadi ada nama tengahnya. Terus sama papa saya dicoret pakai tangan. Oh my god. Itu kan akte tuh dokumen negara ya, dicoret katanya. Saya tanya, kenapa dicoret? Oh iya, itu jadi ketika diberi nama, terus papa saya baru tahu beberapa minggu kemudian ada tetangga namanya Anissa. Udah SD anaknya, takut dikira niru dia namanya. Dicoret. Nggak boleh kan dokumen negara dicoret. Jadi saya harus ngurus ke pengadilan. Nah, tahu tuh saya, Mbak Indah, kalau itu harus di situ langsung ditodong. Ya, jadi saya ngertiin tuh I feel you, Mbak Indah. Coba saya baru masuk di situ, siapin ya amplop buat ini, itu, ini. Aduh, saya bilang, bukannya nggak mau ngasih duit, tapi kok caranya begini gitu ya, saya bisa kebayang. Duh, semoga negara kita lebih baik ya, Allah kirim. Memang it's frustrating, you know, like kayak gitu ngurus hal yang sepele. It's supposed to be civil service, ya kan? Itu kan hak kita sebagai warga mendapat. Tapi kok dipersulit dengan harus bayar ini itu. Nauzubillah. Ya, udahlah kita zikirnya tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau naik, kalau menghadapi hal seperti itu yang tidak mengenakan, supaya kita di-upgrade gitu ke atas. Satu pertanyaan terakhir nih mungkin. Oh, silakan, ada yang mau mengejar maghrib, silakan. Ini Mbak Frida nih, saya belum sempat bicara online. Mbak Frida boleh di unmute? Assalamualaikum Mbak Frida. Halo? Ini Mbak Frida nih sudah sering tengtong-tengtong. Lagi azan. Kenapa? Lagi azan. Oh, lagi azan. Oh iya, sudah kalau begitu. Insya Allah. Ini sudah saatnya menjelang. Iya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Nanti suatu saat. Karena itu. Insya Allah. Itu. Kalau gitu mungkin saya alami juga. Iya. Gitu. Kajiannya kita percepat setengah jam aja ya. Jadi jam 4 sampai jam 5 gitu, biar nggak mepet azan insya Allah minggu depan ya. Silahkan sahabat-sahabat menjelang panggilan Allah Ta'ala, inilah Shirathul Mustaqim yang kita bincangkan. Hadapkan hati, hadapkan diri, lepaskan semua mimpi dan masa depan. Anggap salat ini adalah salat yang terakhir. Semoga Allah mengangkat kita kepada golongan-golongannya yang diberi nikmat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Take care. Amin. Semoga Terima kasih Mbak Tessa, maaf. Nggak apa-apa, insya Allah minggu depan maaf setengah jam lebih insya Allah. awal ya. Assalamualaikum. Tur nuhun Teteh. Maaf. Tur nuhun. Maaf Mbak Tessa. Iya, nggak apa-apa Mbak.